Halo anak-anak kelas 4, bertemu kembali dengan Bu Bisa. Pada kesempatan kali ini, Bu Bisa akan melanjutkan materi tema 1, Indahnya Kebersamaan, subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku, pembelajaran 2. Nah, sebelum lanjut pada materi, tujuan pembelajaran ini 1. Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh segi banyak di lingkungan sekitar dengan benar. 2. Siswa dapat mengidentifikasi dasar-dasar gerakan tari Bungong Jumpa dengan posisi tubuh berdiri dengan benar. 3. Siswa dapat menjelaskan makna persatuan dalam keberagaman dengan benar. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang pawai budaya. Mari kita lihat gambar pawai budaya berikut ini. Nah, dalam gambar tersebut ada berapa banyak bangun datar yang bisa kalian temukan? Tentu kalian bisa menemukan banyak sekali bangun datar, di antaranya persegi, trapesium, persegi panjang, lingkaran, dan lain sebagainya. Apakah bangun datar yang kalian temukan termasuk segi banyak? Apa yang kalian ketahui tentang segi banyak? Nah, segi banyak merupakan bangun tertutup. Segi banyak memiliki minimal 3 sudut. Tentunya sekarang kalian telah mengetahui pengertian dari segi banyak. Selanjutnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut ada dua gambar, gambar bagian atas dan gambar bagian bawah. Manakah gambar yang termasuk segi banyak? Ya, benar sekali. Gambar atas merupakan segi banyak karena gambar bagian atas ini semuanya tertutup. Sedangkan gambar bagian bawah bukan segi banyak karena ada gambar yang tidak tertutup. Lingkaran meskipun kurvanya tertutup, tetapi garis yang membatasi tidak membentuk garis lurus, sehingga tidak disebut segi banyak. Setelah kalian mempelajari materi segi banyak, selain keberagaman dalam bangun datar, Indonesia juga memiliki keberagaman yang sangat banyak, di antaranya keberagaman rumah adat, tarian tradisional, pakaian adat, dan makanan khas. Semua keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Sekarang mari kita lihat gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut terlihat adanya keberagaman tarian dan rumah adat. Tarian dan rumah adat bisa kita gambarkan melalui tangram. Apakah itu tangram? Ya, Ibu jelaskan. Tangram adalah kumpulan bangun datar yang terdiri atas 7 bangun datar. Salah satu keberagaman di Indonesia adalah tarian adat atau tarian tradisional. Hari ini kita akan mempelajari salah satu tarian tradisional yang ada di Indonesia, yaitu tarian Bungong Jumpa. Sekarang, apakah kalian bisa menarikan tarian tersebut? Jika belum bisa, silahkan mencari video tarian Bungong Jumpa dan mempelajarinya. Anak-anak bisa melihatnya di YouTube ya. Apakah kalian mengetahui tentang tari Bungong Jumpa dan dari manakah asalnya? Ya, tari Bungong Jumpa berasal dari Provinsi Nanggroe, Aceh Darussalam. Tari Bungong Jumpa berarti bunga cempaka. Setelah kalian belajar tarian tradisional, ternyata di Indonesia terdapat keberagaman suku di Indonesia dan asal daerahnya masing-masing. Nah, di sini ada cerita. Ibu bacakan ya.
Pak Sami, Pak Ence, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Dalam cerita ini ada Pak Sami, Pak Ence, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Meskipun mereka berbeda daerah asal, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, dan hal yang lainnya, ternyata mereka bisa hidup berdampingan dan rukun. Sekarang mari kita baca teks Siap Menghadapi Musim Hujan. Ibu bacakan ya. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat untuk membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini, mereka siap jika musim hujan tiba. Indonesia juga memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Keberagaman yang ada juga memperkaya kebudayaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus terus bersikap hidup rukun dan saling menghargai tentang adanya keberagaman budaya yang ada di Indonesia, agar selalu tercipta kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian materi yang bisa Bu Pisa sampaikan. Semoga ilmu yang Bu Pisa berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Apabila dalam menyampaikan materi ada tutur kata Bu Pisa yang kurang berkenan, Bu Pisa mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.